Ka'bah. Maka ketika penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah oleh Rasulullah, dihancurkanlah patung-patung itu bersama para sahabat, sehingga setelah itu barulah menjadi masjid. Jadi saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Mekah itu atau Masjidil Haram belum menjadi masjid. Saat Nabi Isra Mi'raj juga ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa, saat itu juga belum menjadi masjid. Kenapa? Karena saat itu Baitul Maqdis masih dikuasai oleh apa? Orang-orang Nasrani. Makanya oleh ketika zaman Sayyidina Umar, taklukkanlah Baitul Maqdis, ya, sehingga Palestina yang sekarang jadi ya, dijajah oleh Israel itu ditaklukkan, dan sehingga Baitul Maqdis menjadi masjid, jadi Masjidil Aqsa. Ya, seperti itu. Jadi saat Nabi hijrah belum ada namanya masjid selain yang saat itu Masjid Kuba. Karena masjid itu dalam istilah masjid itu adalah tempat yang dimana orang-orang itu sujud. Sujud untuk siapa? Untuk Allah. Jadi kalau ada orang sujud selain kepada Allah, maka itu bukan disebut dengan masjid. Jadi itulah mengapa Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama dibangun dalam sejarah Islam. Dan yang membangun langsung adalah Rasulullah bersama para sahabat. Nah, dari Masjid Kuba itu saat Rasulullah setelah singgah hampir 2 minggu ya 2 pekan di sana, beliau berjalan bersama para sahabat yang menuju yang sekarang menjadi Masjid Nabawi, karena pusat kotanya di sana. Ya, jadi Nabi kenapa singgah di Kuba terlebih dahulu? Karena dari satu banyak kurmanya ya, banyak kurmanya, banyak kebunnya. Jadi Nabi singgah dulu, disambut oleh para sahabat. Tala'al badru alaina ya. Tala'al badru alaina bisaniyati wajah. Saat itu para sahabat melantunkan ucapan ya, wajib syukur alaina ya madalillahi, itu saat itu di Kuba. Jadi memang para sahabat menyambut Rasulullah di daerah Kuba, dan beliau singgah selama 2 pekan di sana. Barulah beliau melanjutkan perjalanan ke kota Madinah yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Nah saat beliau perjalanan ya, jadi namanya Tariq Hijrah ya, ada namanya perjalanan jalur hijrah. Di Mekah ada ya Tariq Hijrah, itu sekarang daerah Misfala, kalau yang Bapak Ibu kenal. Misfala itu udah namanya Tariq Hijrah, dan nama jalannya memang Tariq Hijrah ya, Hijrah Street namanya. Itu jalur di mana Nabi berjalan bersama Abu Bakar saat hijrah. Dan Tariq Hijrahnya Nabi dari Masjid Kuba yang sekarang ini menuju Masjid Nabawi ada juga ya, dan sekarang menjadi pejalan kaki, trotoar yang lurus sekitar 3 km dari Masjid Nabawi, bisa kita jalan kaki ke Kuba. Nah, itu adalah perjalanan hijrah Nabi. Saat Nabi mau ke Kuba, dari Kuba ke Masjid Nabawi, turunlah perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi nanti dia dari Kuba itu, tapi mungkin tidak kelihatan ya Bapak Ibu, ada masjid warnanya putih juga yang bersama kayak Kuba. Masjid disebut dengan Masjid Jumat. Dan masjid inilah dulu tempat di mana Rasulullah bersama para sahabat melaksanakan sholat Jumat pertama dalam sejarah Islam. Jadi di kota Madinah ini Bapak Ibu banyak sekali kisah pertama kali. Jadi saya the first time ya, pertama kali dalam sejarah Islam adanya masjid. Pertama kali dalam Islam adanya sholat Jumat. Pertama kali dalam Islam adanya diwajibkan puasa. Jadi banyak namanya disyariatkan lah ya kewajiban-kewajiban itu saat di kota Madinah. Mengapa demikian? Jadi kita belajar kisah sejarahnya. Nabi SAW 13 tahun berdakwah di kota Mekah itu mengajarkan tentang akidah, tentang keimanan, beriman kepada Allah. Kita beribadah semampu kita, tetap dengan niat kepada Allah, bukan kepada yang selain Allah ya. Itu ditanamkan 13 tahun oleh Nabi. Saat di Madinah, keimanan para sahabat sudah kuat, barulah saat itu diwajibkan ya, banyak hal. Diharamkannya minuman keras, khamar ya, itu kan berproses. Dari awalnya nggak diharamkan saat sholat, kemudian barulah yang ketiga pertama jangan dianggap ini perbuatan buruk ya, ditegur aja oleh Allah SWT. Yang kedua diharamkan saat para sahabat mau sholat ya. Kemudian yang terakhir baru diharamkan seluruhnya. Nah, itu berproses. Jadi sama seperti itu juga ya, puasa diwajibkannya puasa tahun kedua Hijriah. Jadi sangat di Madinah ini banyak sekali kisah-kisah dan sejarahnya. Jadi Masjid Kuba tadi yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat. Dan keutamaannya ya, tadi saya sampaikan bahwasanya barang siapa sholat 2 rakaat di sini, maka mendapatkan pahala seperti pahala. Ya sudah kelihatan ya Masjid Kubanya di depan kita ini yang warna putih sebelah kiri ada bibis. Nah nanti Bapak Ibu sekalian, saat kita di sana yang kita laksanakan apa? Sholat
tahiyatul 2 masjid. rakaat. Cukup 2 rakaat saja, karena memang dalam hadisnya cukup 2 rakaat. Soal apa? Boleh tahiyat masjid, boleh sholat duha. Ya, kemudian nanti doa sebetulnya, setelah itu nanti kita melanjutkan perjalanan. Ya, karena hari ini kita ada beberapa destinasi. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin cukup sekitar 10 menit ya. 10 menit 10 sampai 15 menit kita di Kuba. Jadi nanti saat turun jangan langsung mencar dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti turun kita bareng-bareng ya di masjid. Nanti kita tentukan titik kumpul lagi setelah kita sholat. Ya, nanti kalau Bapak Ibu yang misalnya Ustaz saya batal wudhunya atau mau kamar mandi dulu, nanti silakan sampaikan ke saya, nanti kami antar ya. Siap. Tempat kamar mandinya atau wudhunya. Ya bapak-bapak ibu-ibu nanti tempat masuknya juga berbeda ya. Jadi nanti ibu-ibu bareng-bareng ya, ibu-ibu ya ke masjidnya bareng-bareng, sholat bareng-bareng, jangan mencar-mencar, maksudnya sholatnya ada yang di pojok sana, ada di pojok sini gitu ya. Kalau bisa sholatnya berdekatan saja ya ibu-ibu.